Oke, boleh disiapkan dulu kertasnya, pensilnya, apa nanti soalnya nanti ada tanya jawab langsung matematika sama kalian, penjumlahan. Iya, siap, mantap. Apakah kalian sudah siap untuk presentasi PTS pada hari ini? Siap, Miss. Siapa duluan nih yang mau mencoba? Mau Noval dulu apa Rene dulu? Karena cuma kalian berdua yang di kelompok Apa ini. ya? Siapa ya? Aku dulu. Dua-duanya juga sudah siap. Miss yakin kalian siap. Baiklah, sesuai dengan urutan ya. Noval dulu, baru Rene. Oke, nggak apa-apa Rene? Siap? Oke. Oke. Oh iya, Niki tuh bentar. Niki, hai Niki. Halo Niki. Tadi suara siapa, Miss? Nah, Niki kemarin sudah mendongeng sama Miss Ros ya, sudah cerita dongengnya, oke? Berarti tinggal presentasi produknya. Apakah Niki sudah buat? Kalau buat, berarti Jumat. Niki Jumat kamu yang akan presentasi. Miss, emang Niki kemarin presentasi? Betul, Niki sudah kemarin. Produk apa, Miss? Itu yang kalau enggak Niki nonton dulu temennya deh. Kamu lihat produk apa yang dibuat oleh temannya, karena kamu kemarin sudah mendongengnya sudah, ya, oke? Boleh sambil makan, Niki duduk saja dulu di sini, ikut gabung ya, oke? Nah, sekarang Noval akan menceritakan dongengnya. Kita akan mulai dari Noval dulu. Are you ready, Noval? Ready, Miss. Tapi nanti kalau pas presentasi barangnya agak jauhin dari kamera biar kelihatan semuanya masuk sama Miss kelihatan gitu ya produknya ya. Nah sekarang dongeng dulu saja. Teman-teman tidak ada yang memotong percakapan temannya ketika mendongeng. Semua diam dengarkan cerita dongengnya temannya gitu. Sapa dulu, sapa dan langsung mendongeng. Silakan Noval, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, nama aku Noval. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu Tiga Babi Kecil dan Serigala Jahat. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari ada seekor induk babi yang memiliki 3 anak babi kecil. Ia memiliki kesulitan untuk memberi mereka makan. Jadi ketika mereka cukup dewasa, ibunya menyuruh mereka bertiga pergi ke alam bebas untuk membangun rumah. Babi kecil pertama itu dengan malas. Ia ingin membangun rumah dari jerami. Jadi dia jalan terus-menerus ke depan dan bertemu dengan orang. Dia membawa seikat jerami. Permisi, kata babi kecil pertama dengan sopan. Bolehkah Anda menjual beberapa ikat jerami ini agar saya bisa membangun rumah? Dia itu langsung setuju. Dan babi kecil pertama memerlukan 53 untuk dindingnya. Untuk atapnya memerlukan 41 ikat jerami. Dan barang-barang kesayangan. Dan babi kecil pertama ini sangat suka sekali tidur. Jadi barang-barang kesayangannya yang ada di kamar tidur, seperti bantal, bahasa Inggrisnya pillow. Yang kedua, bolster pillow, bahasa Inggrisnya bolster pillow. Bantal guling. Ngomongnya aku 2 kali bolster pillownya. Iya nggak apa-apa. Bolster itu apa berarti? Kalau bolster berarti bantal apa? Bantal guling. Ya, udah. Oke, lanjut. Jadinya selimut, bahasa Inggrisnya itu blanket. Selanjutnya tempat tidur, bahasa Inggrisnya bed. Dan yang terakhir lemari pakaian, bahasa Inggrisnya wardrobe. Dan rumah babi kecil pertama sudah selesai dibangun.
Babi kecil kedua juga hidup malas, tetapi ia tidak ingin membangun rumah dari jerami. Ia ingin membangun rumah dari kayu. Jadi, babi kecil kedua jalan terus-menerus ke depan dan bertemu dengan seorang pria yang membawa kayu. "Permisi," kata babi kecil kedua dengan sopan. "Bolehkah Anda menjual beberapa kayu ini agar saya bisa membangun rumah?" Pria itu langsung setuju dan babi kecil kedua memberikan dindingnya 45 untuk dindingnya. Untuk atapnya memerlukan 33 kayu. Dan babi kecil kedua ini sangat suka sekali menonton televisi. Jadi barang-barang kesayangannya babi kecil kedua yang ada di ruang tamu, seperti televisi, bahasa Inggrisnya television. Yang kedua, sofa, bahasa Inggrisnya sofa. Selanjutnya, kursi belengan, bahasa Inggrisnya armchair. Dan yang selanjutnya, yang dinding, bahasa Inggrisnya clock. Dan yang terakhir, karpet, bahasa Inggrisnya carpet. Dan rumah babi kecil kedua sudah selesai dibangun. Babi kecil ketiga ini sangat rajin. Dia ingin membangun rumah dari batu bata. Jadi dia terus menerus ke depan dan bertemu dengan seorang pria. Mana ya? Bertemu dengan seorang pria yang membawa batu bata. "Permisi," kata babi kecil pertama dengan sopan. "Bolehkah Anda menjual beberapa batu bata ini agar saya bisa membangun rumah?" Babi kecil pria itu langsung setuju. Dan babi kecil ketiga ini memberikan 61 untuk dindingnya. Untuk atapnya memerlukan 34 genting. Dan babi kecil ketiga ini sangat suka sekali makan dan masak. Jadi barang-barang kesayangannya yang ada di dapur, seperti kompor, bahasa Sundanya kompor yang dikanggo masak. Selanjutnya kulkas, ya, bahasa Sundanya kulkas diangge buah-buahan. Terus mau kelihatan. Selanjutnya panci, bahasa Sundanya panci diangge kanggo sacai. Selanjutnya wajan, bahasa Sundanya katel diangge kanggo ngagoreng. Selanjutnya pisau, bahasa Sundanya pesel diangge kanggo ngedek. Dan selanjutnya teko, bahasa Sundanya teko diangge kanggo wadah cai. Dan yang terakhir sendok. Bahasa Sundanya sendok itu diangge kanggo emam. Dan yang terakhir piring, bahasa Sundanya piring diangge kanggo emam. Dan
gelas. Sesundanya gelas dianggek. Dan beberapa hari kemudian rumah babi kecil ketiga ini baru setengah jadi. Jadi babi kecil pertama dan kedua menertawakan adik bungsunya yang belum selesai membangun rumah. Dan beberapa hari selanjutnya rumah babi kecil ketiga sudah selesai gambarnya sudah selesai dibangun. Dan beberapa hari kemudian serigala kebetulan melewati jalan setapak di mana tiga babi kecil itu berada. Dan serigala itu melihat rumah jerami dan dia mencium bau babi kecil di dalamnya. Jadi dia ke sana dan dia mengetuk pintunya dan berkata, "Kecil, babi kecil, ini ibumu, bukalah pintunya." Tapi babi kecil pertama tidak percaya. Jadi dia melihat lubang pintu dan melihat bulu serigala yang lembut. Dan kata babi kecil pertama, tidak, kamu bukan ibu. Pergi sana dari rumahku. Serigala itu langsung marah. Dan serigala itu membuka mulutnya dan berkata, "Kamu sudah membuat aku marah. Dan aku akan menghancurkan rumahmu, menghembuskannya, dan rumahmu akan hancur." Dan rumah babi kecil pertama ini dihancurkan oleh serigala jahat. Dan babi kecil pertama lari dan lolos ke rumah babi kecil kedua. Serigala ini tadi tidak berhasil menangkap babi kecil pertama. Dan dia mencari babi kecil pertama itu. Dan dia melihat rumah kayu. Dan dia mencium babi kecil di dalamnya. Tetapi bukan satu lagi, sudah menjadi dua. Serigala itu langsung ke sana dan mengetuk pintunya dan berkata, "Babi kecil, ibumu, ayo buka pintunya." Babi kecil kedua melihat lubang pintu dan dia melihat mata sipitnya serigala itu. Dan babi kecil kedua berkata, Tidak, pergi kau dari sini, kamu bukan ibuku." Serigala itu langsung kesal dan dia membuka mulutnya dan berkata, kamu sudah membuat aku kesal. Aku akan meniup nafasku, menghembuskannya dan menghancurkan rumahmu. Tanpa lama-lama lagi serigala itu meniup nafasnya dan menghembuskannya, dan rumah babi kecil kedua sudah hancur. Babi kecil pertama dan kedua lari dan berhasil lolos ke rumah babi kecil ketiga. Serigala itu jadi susah mencari mereka berdua karena mereka berhasil lolos. Dia mencari sampai jalan dan dia melihat rumah batu bata dan dia mencium bau babi kecil di dalamnya. Tetapi bukan satu atau dua, tetapi ada tiga. Jadi serigala itu ke sana dan mengetuk pintunya dan berkata, "Babi kecil, ini ibumu, ayo buka pintunya, cepatlah." Babi kecil ketiga tidak terlalu percaya, jadi dia melihat lubang pintu dan dia melihat
hidungnya serigala yang besar. Dan babi kecil ketiga berkata, tidak, kamu bukan ibuku. Pergi sana dari hutan ini. Serigala itu langsung sangat marah. Jadi serigala itu membuka mulutnya dan berkata, kamu sudah mempuasakan dan aku akan menghancurkan rumahmu, menghembuskannya, dan rumahmu akan hancur. Serigala itu menarik nafasnya, menghembuskannya, dan rumah babi kecil ketiga tidak hancur. Jadi serigala itu mengira tiupannya kurang keras, jadi dia tiup terus segede tenaga. Tetapi serigala itu kehabisan napas lagi, dan dia tidak bisa mengeluarkan napas lagi. Dan serigala itu menangis. Dan serigala itu menemukan ide lewat cerobong asap, dan dia mencari di tangga. Ternyata ada di rumah tetangga babi kecil ketiga. Jadi dia ambil tangga yang ada di rumah tetangga itu, dan dia menaruhkan di rumah babi kecil ketiga. Dan dia naik ke atas atap, tapi babi kecil pertama mendengar suara tapak kaki di atas genteng. Dan babi kecil pertama memberitahu babi kecil kedua dan ketiga. Dan babi kecil pertama berkata, babi kecil kedua dan ketiga, di atas itu aku mendengar suara tapak kaki serigala. Cepat nyalain api hidungku. Dan babi kecil kedua nyalain api hidungku. Dan serigala itu merasa ada yang panas di ekornya. Dan dia tetap gak takut, karena dia sudah tidak makan 3 tahun. Jadi serigala itu turun ke bawah dan merasa panas di ekornya. Dan ekornya terbakar, dan dia naik ke atas lagi dan turun ke bawah, dan dia langsung jatuh. Dan dia kabur ke hutan lain selama-lamanya. Dan babi kecil pertama, kedua, dan ketiga itu bahagia di rumah babi kecil ketiga yang kuat. Udah selesai deh teman-teman. Bye. Oke, good job. Noval, apa pesan moralnya? Pesan moral dari cerita ini apa kalau menurut Noval? Apa ya? Apa pesan baiknya yang menurut Noval nih baik nih, sikap ini baik atau pesan ini bagus? Apa pesan bagusnya buat kita? Pesan bagusnya tapi kecil pertama dan kedua harusnya membuat rumah yang batu-bata. Terus dan saling membantu juga. Berarti saling membantu ya. Menurut Noval kita saling membantu ya. Kalau saling membantu itu pengamalan sila Pancasila keberapa sih Noval? Kedua apa ketiga? Kedua. Noval, nah produk yang kamu buat itu apa sayang? Apa yang sudah kamu buat? Produknya apa? Yaitu ini. Oh, coba agak mundur dan kalau bisa berdiri Noval sambil biar kelihatan sama Miss Rose. Oke. Kelihatan kan, Mas? Iya, kelihatan. Oke, sip. Boleh di bawahnya, boleh simpan. Aku sampai hilang. Iya, simpan dulu di samping. Noval bacakan project based learning planning sheet-nya. Yang ininya. Coba. Bacakan 1 sampai 5.
1 sampai Yang 5. itunya. Sebentar, saya nyari dulu. Oke, dibaca ya. Rene juga boleh siapkan kertasnya ya. Nanti Rene akan bacakan. Oke. Udah. Sok, coba Noval baca nomor 1 sampai 5 ya. Jawaban Noval apa saja? Oke. Identifikasi masalah. Apa permasalahan yang kamu temukan dalam cerita? Ibunya kesulitan memberi makan ketiga anaknya. Daftar ide. Apa ide yang bisa kamu pikirkan agar babi-babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat rumah. Solusi. Apa yang akan kamu buat untuk membuat 3 babi kecil itu tetap aman? Pagar yang mengelilingi rumah. Produk bahan-bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat proyek? Kardus, lem, kipas lipat. Kolaborasi. Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek ini? Mama dan ayah. Oke, siap. Berarti Miswa sudah lihat jawaban kamu. Produknya adalah membuat rumah, di sekelilingnya ada pagar. Ceritakan apa gunanya itu pagar, kenapa bisa lebih aman, mengapa nanti serigalanya tidak akan bisa nangkap babi-babi kecil. Diceritakan. Coba mana produknya, tunjukkan ke kamera biar kita semua lihat produknya. Sebentar saya hilangkan. Nah, oke. Itu mana bagian pagarnya, mana bagian rumahnya, dan apa saja yang ada yang kamu buat itu. Coba cerita. Oke. Taruh di bawah bisa nggak? Untuk melindungi babi kecilnya. Oke, coba simpan di bawah, kelihatan nggak ya sama Miss? Bisa nggak? Nah, oh iya nggak kelihatan pagarnya ya kameranya. Nah, apa aku harus kayak gini? Coba kayak gimana? Ya, coba Bapak ceritain aja. Oke. Babi kecil apa sih? Yaitu apa saja yang kamu buat agar aman dari serigala? Pagar yang mengelilingi rumah. Mana coba pagarnya? Pagarnya yang ini. Coba itu. Pintunya di sebelah sini. Oke, terus? Habis itu pintunya bisa dibuka dan ditutup dan bisa dikunci. Oke, lalu? Dan kalau serigala itu berhasil masuk ke dalam rumahnya ini keluar. Itu rumahnya terbuat dari apa? Biar aman serigalanya. Terbuat dari batu bata. Oke, jadi biar lebih aman ya. Oke, tidak ada jebakan, hanya dibuat pagar saja di sekelilingnya ya, menurut Noval? Aku sih pikirannya pengen bikin jebakan, tapi aku nggak tahu pengen pakai apa produknya, jadi pagarnya mengelilingi rumah. Oh, tidak apa-apa, yang penting punya ide. Oke, nah berarti itu idenya Noval adalah membuat pagar di sekelilingnya, jadi ketika nanti serigala akan masuk, dia akan kesulitan dulu dengar dari pagarnya, dan itu kesempatan buat lebih cepat kabur ya, melindungi diri. Oke, Noval, pertanyaan Misros untuk Noval. Noval kan yang membantu itu ayah, ibu, dan Noval. Bagian yang Noval suka ketika bantunya yang mana? Ketika Noval kerjasama bikin apa? Yang lem. Ngelem-ngelemnya, nempel-nempelkan. Tapi aku ambil lemnya agak banyak kan. Oh, tapi menyenangkan tidak membuat rumah-rumahan bertiga? Seru juga sih. Kenapa? Seru juga. Seru ya? Susahnya ngelemnya. Oh iya betul, pasti ada kesulitan tetapi bisa dibantu, saling kerjasama Mami, Papi, dan Noval. Noval, ketika Mami, Papi, sama Noval bekerja sama akhirnya membuat produk, berarti Noval sudah melaksanakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Kedua atau ketiga kalau bekerja sama? Kedua atau ketiga. Oke.
Nah, oke, itu dulu deh yang Noval sudah presentasikan. Nanti Miss Ros akan giliran ke Rene. Nah, Niki, terima kasih Noval. Terima kasih. Apakah aku masih bisa diam di sini? Ya emang harus di sini sampai selesai. Karena ada matematika nanti tanya. Ya ampun. Ya ampun. Niki udah kan, Ya, Niki tinggal bikin produk ya, sama seperti Noval. Noval sudah buat produk. Niki pikirkan produknya mau bikin apa. Ya. Dia kan Miss. Ya, silakan Niki. Emang Noval harus di sini sama Rene karena Noval Rene kan masih belum matematikanya. Jadi Niki silakan keluar dari Meet, kerjakan produknya, buatlah sebisanya Niki, kerjasama boleh sama mama atau papa karena harus ada. Ya, udah presentasi kemarin. Sekarang tinggal ceritanya Rene. Oke, are you ready Rene? Rene siap? Siap. Oke. Silakan Rene untuk mendongeng dan mempresentasikan produknya. Silakan. Hai teman-teman. Hai juga Miss Ros. Hai. Aku akan menceritakan tentang 3 babi kecil dan 1 serigala jahat. Suatu hari ada ibu babi yang mempunyai 3 anak. Dan karena mereka hidupnya kurang berkecukupan, sang induk akan melepaskan mereka ke dunia untuk mencari keuntungan sendiri-sendiri. Untuk bertahan hidup, mereka membuat rumahnya masing-masing. Babi kecil pertama hidup rebahan. Seperti kalau saya. Dan dia ingin membuat rumah dari jerami. Dia pun berjalan-jalan dan menemukan pria yang membawa sikat jerami. Lalu babi kecil pertama pun berkata dengan sopan, apakah Anda bisa menjual sikat jerami ini? Dan pria itu pun langsung setuju. Dia pun berkata, pria itu berkata, mau taruh di mana sikat jerami ini? Dia pun melihat sekeliling, di mana ya? Dan dia pun menemukan tempat yang bagus. Dia berkata, di situ aja tuh, tempatnya bagus. Dan pria itu pun berangkat ke sana. Untuk membuat rumah, dia mengumpulkan 41 ikat jerami untuk atap dan 53 untuk dinding. Dan jadi deh. Dan isinya adalah wallboard, lemari pakaian, pillow and bolster, bantal guling, blanket, selimut, bed, tempat tidur. Dia pun lanjut babi kecil kedua dan dia tidak mau membuat seperti kakaknya, tidak mau membuat rumah dari jerami. Dia pun jalan-jalan juga dan menemukan pria yang membawa seikat batang kayu. Lalu babi kecil pertama pun berkata, babi kecil kedua pun berkata dengan sopan, apakah Anda bisa menjual seikat batang kayu ini? Dia itu langsung setuju. Untuk membangun rumah memerlukan 45 batang kayu. Dan untuk atapnya memerlukan 33 batang kayu. Dan selesai jadi rumah. Isinya adalah, karena dia juga pemalas seperti saya, dia juga duduk lama-lama
di ruang tamu. Dan suka menonton televisi. TV. Carpet. Armchair. Kursi belakang. A clock. Jam. Dinding. Sofa. Dan untuk babi kecil ketiga, dia tidak malas. Dia ingin membuat rumahnya lebih besar dan lebih kokoh. Dia pun berjalan-jalan pelan dan menemukan dia yang membawa gerobak penuh dengan batu bata. Lalu babi kecil berkata dengan sopan yang seperti diajarkan dengan induknya. Apakah Anda bisa menjual setengah batu bata ini? Pria itu pun langsung setuju. Untuk membangun rumah, babi kecil ketiga memerlukan 61 bata. Dan untuk genting memerlukan 34 bata. Lalu babi kecil kedua dan ketiga memperkenalkan adiknya yang belum selesai membangun rumah. Dan selang beberapa hari kemudian, rumah babi kecil pertama babi kecil ketiga jadi sangat mewah. Jendela mengkilat dan pengetuk besi juga mengkilat. Lalu keesokan harinya datanglah seekor serigala yang mencium bau babi. Ini kayaknya ada babi nih. Enak banget nih kayaknya kalau aku bisa makan. Lalu dia pun mendatangi babi kecil ke-1 dan berkata, "Hari kecil, aku indukmu. Tolong bukakan pintu." Namun babi kecil pertama melihat dari lubang kunci bahwa sang serigala akan siap makan babi kecil pertama. Lalu babi kecil berkata, tidak usah, aku tidak mau serigala. Dan serigala pun marah, dan aku akan mengembuskan napasku dan mengeluarkannya sekuat tenaga. Lalu rumah babi kecil pertama pun hancur berkeping-keping. Lalu dan babi kecil pertama lari ke rumah babi kecil kedua. Adik, bukain pintunya, tolong. Dan adiknya pun membukakan pintu. Apa sih malam-malam gini? Bisik banget. Itu tuh ada serigala. Mana Ika? Itu di situ. Rumahku sampai hancur. Cepat bukain. Lalu babi kecil pertama pun babi kecil kedua membukakan pintu untuk kakaknya. Namun serigala pun sampai di rumah babi kedua. Lalu ya, dia pun mencium kecil babi lagi nih. Ada 2 babi. Pasti enak nih untuk makananku. Dia pun berkata, babi kecil, tolong bukakan pintu untuk aku. Lalu babi kecil membukakan pintu. Lalu babi kecil tidak membukakan pintu karena melihat mata sipit dari serigala. Lalu serigala pun marah dan berkata, aku akan mengembuskan napasku dan meniupnya sekuat tenaga. Lalu meniupnya dan rumah pun sampai roboh. Lalu rumahnya roboh. Kok tiba-tiba kameranya remeh off?
Lalu babi kecil ke-1 dan babi kecil ke-2 mulai sangat kencang sampai serigala pun tidak bisa mengejarnya. Dan sampai di rumah babi ke-3. Lalu sampai dan berkata, babi kecil, tolong bukakan pintu untuk aku. Lalu dia bukakan pintu karena melihat mata siput dari serigala dan berkata, tidak usah, aku tidak mau ada bulu serigala di sini. Lalu karena marah, dia pun mengembuskan nafasnya sekuat tenaganya lagi. Tapi lah, kok roboh ya? Namun karena rumah babi kecil ke-3 dibuat dari batu bata dan semen, jadi tidak roboh deh. Dan karena segala berpikiran tidak kuat mengembuskan napasnya, dia pun mengembuskan napasnya sekali lagi. Lah, kok makin roboh? Lalu segala pun kaget dan kecapean. Lalu dia istirahat sejenak. Lalu dia duduk. Gimana ya? Gimana cara masuk dari rumah babi kecil ini ya? Mungkin itu kan ada cobok asap tuh ya. Jangan-jangan itu mungkin nggak menyalain. Di juga ada tangga lagi. Aku bawa . Lalu dia pun naik ke atas. Dan sampai di cobok asap, lalu dia turun. Lalu babi kecil kedua mendengar suara langkah kaki serigala yang semakin ke bawah. Lalu babi kecil kedua berkata ke adik-adik, itu tuh ada langkah kaki serigala tuh. Gimana nih? Karena si babi kecil ketiga suka memasak, jadi ada kompor. Jadi mereka pun membakar sumbunya dari cobok asap. Dan serigala pun merasa angkat di ekornya. Karena serigala belum makan 1 bulan, dia pun turun aja, tidak menunjukkan ekornya. Tapi semakin lama kok panas. Lalu dia mencoba gosong. Lah, jangan-jangan ini ekorku ya? Beneran deh, ekornya kebakar. Lalu pantatnya pun juga kebakar. Tolong! Lalu babi kecil ketiga dan kedua dan satu tertawakan serigala. Tamat. Oke, kalau si babi ketiga itu punya hobi apa sih? Apa sih hobinya? Memasak. Tadi benda-bendanya apa saja sayang? Coba sebutkan dan kegunaannya. Panci buat masak cair. Pesok buat motong. Gelas buat minum. Piring buat mam. Sendok buat mam. Tapi juga buat mam. Kompor buat masak. Panci, pen. Iya, kulkas buat nyimpen buah. Iya, namanya buat rebus air, buat rebus cair. Sudah. Oke. Apa sih pesan moral dari cerita ini, Rene? Pesan moralnya apa sih buat kita yang mendengarkan cerita ini? Tidak boleh mengganggu orang yang tidak mengganggu kita. Betul sekali ya. Jangan mengganggu orang lain karena nggak ganggu juga ya. Berarti yang ngeganggu itu siapa di situ? Serigala. Tetapi karena dia pemakan daging,
Ya, jadi cari masalah ya sama babi kecilnya. Oke. Kalau tidak, berarti kalau kita tidak boleh mengganggu orang lain, apapun itu bentuknya, berarti kita mengamalkan sila Pancasila kedua atau ketiga kalau tidak mengganggu orang lain. Kedua. Oke. Rene, kalau Rene bikin produknya apa? Apa produk yang Rene buat? Ini Miss. Apa itu coba? Oke, agak mundur dikit, agak mundur biar kelihatan full sama Miss, nggak kelihatan soalnya. Apa itu, Miss? Ya, nanti akan Rene jelaskan ya. Oke, Rene baca dulu kertasnya, baru nanti Rene ceritakan itu produknya. Baca dulu kertasnya. Yuk, baca. Apa permasalahan yang kamu temukan dalam kita? Membuat rumahnya lebih kuat dan ada serigala jahat. Apa ide yang bisa kamu pikirkan agar babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat jebakan dan alat setrum. Apa yang kamu buat untuk membuat babi kecil itu tetap aman? Membuat kaki menjulang tinggi. Produk. Bahan-bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membuat proyek tusuk sate lampu? Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek ini? Mama. Oke, berarti kesimpulannya produk yang kamu buat adalah itu. Bendanya mana? Coba tunjukkan bendanya. Silakan diceritakan oleh Rene. Ini kiranya pada kebetulan tinggi, sama ini ada listrik. Dan ini rumahnya tinggal di sini aja. Jadi kalau ada serigala mau manjat, langsung setrum deh. Gosong deh jadi babi guling. Oke, good idea juga ya. Padahal idenya Rene dan idenya Langit mirip. Padahal kalian tidak saling melihat idenya masing-masing, tapi ide kalian banyak yang kreatif. Ya, bagus, good job. Lalu Rene, ketika kamu membuat produk ini kan dibantu Mama, hanya berdua sama Rene, dibantu Koko juga nggak? Enggak. Sama berdua aja sama Mami? Pokoknya beban. Oh iya, bukan, Koko kan punya tugas juga lagi PTS ya. Berarti Rene, ketika Rene sama Mami kerja sama nih, akhirnya jadi produk tersebut. Kalau Rene paling senang ketika bantu bagian yang mana? Bagian masang lampu. Oh, dililit-lilit gitunya ya. Kalau nempel-nempel bantuin nggak? Ini beban. Oke, berarti pasang lampunya menyenangkan sekali ya buat Rene ya. Oke, karena itu yang akan jadi setrumnya buat serigalanya. Rene, ketika kerja sama sama Mami kan akhirnya idenya dari Rene, Mami bantu eksekusi, lalu juga Rene bantu juga membuat itunya, terjadilah kerjasama. Kerjasama itulah yang akhirnya menghasilkan produk, ya kan? Produk ini yang bisa ditampilkan ke Miss Ros. Apa pengamalan sila Pancasila yang Rene telah lakukan bersama Mami? Apa yang diamalkan? Sila kedua apa sila ketiga? Sila ketiga, Miss. Oke Rene. Oke, Soalnya Persatuan Indonesia. Yes, good job. Nah, sekarang Miss Ros ingin kalian siapkan kertasnya. Akan tanya jawab matematika sama Miss Ros ya. Langsung saja kita akan ke matematika. Gampang ini. Nomor 1. Baik, tenang saja. Ada waktunya cukup kok. Number 1. Oke. For number 1. Miss, tunggu. Siap. Ayo, cepat siapkan. Pensilnya di mana sih? Boleh pulpen. Satu sih. Yang ini. Bolong. Pulpen juga nggak apa-apa, pensil juga nggak apa-apa. Yang penting bisa Bukan mengkontrol. mah, agak susah kepake. Ayo, siap, Ren. Siap. Nafal. Sebentar aku minta tolong ayahku. Coba. Ah. Ya, padahal.
Boleh pensil, boleh pulpen kok, bebas ya. Yang penting bisa dipakai untuk menulis dan bisa menjumlahkan, oke? Yes, tapi ayahnya lagi mandi. Pensil aja, pensil aja. Pensilmu bisa dipakai nggak? Pensilnya bisa dipakai nggak? Bisa? 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 Gak bisa, Miss. Diserut? Ada penserutmu nggak? Oh, ternyata ada pensil lain. Ya, ini pakai pensil lain. Dah ya. Nomor 1. Babi nomor 1 itu membutuhkan 53 jerami untuk membuat dindingnya. 41 jerami untuk membuat atapnya. Berapa jumlah jerami yang dibutuhkan babi 1? Berapa tadi, Miss? Babi 1 membutuhkan 53 jerami untuk dinding, 41 jerami untuk atap. Berapa jumlahnya? Rene sudah jawab. Tinggal nunggu Noval. Tunggu ya, Miss. Iya, oke. Saya memikirkannya dulu. 4 ditambah 9, 4 ditambah 5 ditambah 4, 9 kan, Miss? Tulis. 94. Kasih tunjuk ke Miss Ros. Sebentar lagi ditulis. Iya. Kayak Rene tunjukkan ke kamera. Tunjukkan jawabanmu di kamera. Tararara, Miss Ros mau lihat. Nggak kelihatan? Oke. Kurang dekat. Oke, kelihatan. Nomor 2. Babi kecil kedua membutuhkan 45 batang kayu untuk dinding. 45 batang kayu untuk dinding ya. Atapnya 33 batang kayu. Berapa jumlah batang kayu yang dibutuhkan? Ulangi lagi. Dengerin lagi ya. Babi kedua membutuhkan 45 batang kayu untuk dinding, 33 untuk atapnya. Berapa jumlah batang kayu yang dibutuhkan babi kedua untuk membangun rumahnya? 4 ditambah 3. Ke sebelah kanan, Rene, sebelah kanan. Oke, Rene. 4 ditambah 7. Oke, aku udah ketemu jawabannya. 38. Tulis. Oke, sebentar. Udah. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk lagi. Tambahnya ada di pinggiran. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Oke, good job. Next, number 3. Babi ketiga membutuhkan 61 batu bata. 61 batu bata untuk dindingnya, 34 genting untuk atapnya. Berapa jumlah benda yang dibutuhkan untuk membuat rumah? 61 batu bata untuk dinding, 34 genting untuk atap. Berapa jumlah benda yang dibutuhkan? 9. Thank you, Rene. 95. Kasih tunjuk kayak Rene. Sebentar lagi ditulis, Miss. Yo, Rene baru sudah. ketemu jawabannya. Coba kasih tunjuk. Nggak kelihatan, nggak kelihatan, Nov. Ya, kelihatan dua-duanya. Good job. Next, number 4. Nomor keempat apa? Nomor 4. Ais dan Dini ingin menggambar bersama-sama. Ais membawa 21 pensil warna dan Dini membawa 31 pensil warna. Berapa jumlah pensil warna yang mereka bawa? Aku tahu. Tulis dulu, nggak boleh dijawab langsung. Kotet. Kasih tunjuk ke Miss jawabannya. Ais dan Dini ingin menggambar bersama-sama. Ais membawa 20 pensil warna. Oh, cepat sekali kalian. Kasih tunjuk. Ke atas. Oke.
Oke, yang kelima apa, Miss? Rene, Noval sudah. Number 5. Ibu Ulfa. Tunggu. Pak Riko membuat layang-layang. Hari Rabu ia membuat 27 layang-layang. Hari Kamis membuat 31 layang-layang. Berapa jumlah layang-layang yang dibuat Pak Riko? Apa, Miss? Berapa tadi? Pak Riko pembuat layang-layang. Hari Rabu ia membuat 27 layang-layang. Hari Kamis ia membuat 31 layang-layang. Berapa jumlah layang-layang yang dibuat Udah, Miss. Pak Riko? Kasih tunjuk. 58. Mana kotakannya? Oke. Oke, Rene. Mana Noval dan Rene? Oke, Noval sudah jawab. Tinggal tunggu Rene. Rene agak lama, Kak. Pokoknya kan, Miss. Oke, Rene. Thank you. Wow, kalian cepat sekali menghitung. Ya, Kalian senang apa, Miss? cuma segitu aja, ngapain banyak-banyak. Bisa sudah tahu, kalian paham cara menghitung penjumlahan berarti ke bawah ya, caranya begitu. Bagaimana ujian hari ini? Tidak bisa karena ada ujian untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih ya kalian sudah mengerjakan PTS hari ini, luar biasa. Sampai jumpa besok. Besok semua ketemu di Meet, oke? Bye bye everyone. God bless you. Bye. Ada Meet lagi nggak, Miss? Ada Meet lagi nggak? Tidak ada Meet lagi. Tidak ada? Oke, bye bye, Miss. Bye bye.